Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berikut kami akan menyampaikan bahan dasar masa Paskah 2022 dengan judul atau dengan tema Kemenangan untuk Kehidupan yang diambil berdasarkan buku bahan masa Paskah 2022. Namun kami sampaikan kali ini semacam versi ringkas dan sederhananya saja. Nats bahan dasar masa Paskah ini adalah dari Injil Lukas 24 ayat 5. Lukas 24 ayat 5 yang demikian. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Masa Paskah merupakan momen untuk mengajak pengikut Kristus melakukan retreat secara pribadi maupun bersama. Namun bukan dengan mengundurkan diri dari rutinitas sehari-hari, melainkan dengan membatinkan rahmat Allah, sekaligus mewujudkan pembatinan itu dalam karya sehari-hari. Caranya dengan mewujudkan tindakan hidup penuh kasih sebagai bentuk syukur dan memelihara keselamatan dari Allah. Keselamatan itu telah Allah nyatakan dalam kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Peristiwa kematian Tuhan Yesus menunjukkan betapa budaya kematian digelar oleh para pemujanya, agamawan, politikus, tokoh-tokoh yang berpengaruh lainnya, kelompok-kelompok kepentingan, kompak berkonspirasi, menyeret Yesus kepada kematian, bukan dengan cara mereka, bukan dengan cara agama mereka, melainkan cara Romawi. Kemudian mereka masing-masing cuci tangan. Dalam budaya kematian, nilai hidup manusia tidak dihargai, sekaligus menghilangkan kemuliaan Allah Sang Pencipta serta merusak peradaban manusia. Tapi kematian rupanya bukanlah akhir bagi karya dan perjalanan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bangkit atas kematian. Kebangkitan Tuhan Yesus menunjukkan bahwa budaya kematian tidak mampu menggantikan budaya kehidupan yang diperjuangkan Tuhan Yesus. Seorang penulis bernama Verne Fletcher mengungkapkan bahwa kebangkitan Tuhan Yesus sebagai karya manusia baru dengan 3 sifat, yaitu manusia bebas, manusia rendah hati, dan manusia adil. Sebagai manusia bebas, Tuhan Yesus menggunakan kebebasannya bersolidaritas, menyamakan dirinya dengan orang-orang yang mengalami kesusahan dan penderitaan melalui gerakan belas kasih. Sebagai manusia rendah hati, Tuhan Yesus merangkul yang miskin, yang lemah, dan yang tersingkir, serta yang berdosa. Sebagai manusia adil, segala kebaikan dan kasih yang Tuhan Yesus nyatakan itu diperuntukkan bagi semua orang. Tuhan Yesus berjuang bagi kebaikan bersama dan kehidupan yang manusiawi. Kita mengingat akan keprihatinan masa kini yang rupanya masih saja terjerumus dalam budaya kematian. Hal ini meliputi pembunuhan, aborsi, eutanasia, bunuh diri, perang. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan dan mengingatkan dalam Matius 5 ayat 21-22a, "Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum." Kemarahan, kebencian, dan dendam seringkali menjadi akar pembunuhan. Era modern sekarang keprihatinan tersebut meluas dalam media-media sosial kita. Banyak ungkapan kebencian, data dan fakta yang dipelintir, berita bohong atau hoax, kejahilan atau prank yang tidak pantas, merendahkan, dan mengandung kekerasan. Juga dalam arti luas, terdapat diskriminasi, rasisme, pembedaan antar suku, agama, dan golongan yang bermaksud dalam perpecahan. Masih ada lagi karena pengaruh era pasca kebenaran atau post-truth, ketika kebenaran bukan lagi soal fakta atau data, melainkan yang dominan siapa, pendapat orang-orang yang keras kepala, pemahaman serta keyakinan pihak-pihak tertentu yang dianggap sebagai kebenaran, dan lain sebagainya. Bahkan ada juga yang menunggangi hal-hal tersebut sebagai manuver politik praktis dan upaya-upaya menciptakan kekacauan, alih-alih ketertiban dan ketentraman. Menghindari segala budaya kematian tersebut, akal budi setiap orang harus diterangi dengan kebajikan dan kebijaksanaan.
agar orang terarah menghayati makna kehidupan sebagai anugerah yang harus dijaga dan dipertahankan bersama. Dalam terang ini, orang-orang juga diajak untuk belajar melihat dengan cara pandang kehidupan yang semakin luas, terbuka pada gagasan dan kebaruan, sehingga tidak terjerumus pada pandangan tunggal, melainkan memperoleh kekayaan sisi-sisi kehidupan. Upaya sederhana inilah yang membantu menghidupkan budaya kehidupan. Dengan akal budi yang terang, kita melihat peristiwa Paskah bukan hanya tentang kematian, melainkan kehidupan. Seperti para murid yang mereka berusaha menjadi yakin akan kebangkitan Sang Guru dengan menyaksikan kubur kosong, ada pesan dari para malaikat dan kesaksian para murid-murid yang lain yang lebih dahulu mengetahuinya. Dan mereka sempat lupa karena tenggelam dalam kesedihan dan kehilangan Sang Guru. Mereka lupa bahwa Tuhan Yesus telah mengajar, Sang Guru telah mengajar kepada mereka bahwa anak manusia harus menderita melalui segala sesuatunya, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi mereka lupa karena mereka berada dalam bayang-bayang kematian. Tapi kemudian mereka disadarkan. Kemudian mereka memiliki akal budi yang lebih terang untuk dapat melihat kepada kehidupan. Mereka segera mendapatkan pengalaman iman tentang kehidupan, bahwa Tuhan Yesus Kristus, Sang Guru, telah bangkit dan bahkan hadir langsung di antara para murid. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui serangkaian peristiwa Paskah, kita ditunjukkan bahwa iman Kristen adalah iman yang pro kehidupan. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah kemenangan untuk kehidupan. Melalui kebangkitan, Tuhan Yesus menampakkan bahwa penderitaan dan salib menjadi bukti cinta kasih Tuhan yang menjadi semangat kehidupan. Setiap orang Kristen dan gerejanya dipanggil untuk mengikuti dan senantiasa mengimani Tuhan Yesus yang bangkit untuk menghadirkan nilai-nilai kehidupan di tengah dunia. Tuhan memberkati. Amin.